podcast Asyik with Ormawa, edisi Himaikal. Halo semuanya, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, atau selamat malam dimanapun kalian berada. Saya Vina Agustiana atau biasa dipanggil Vina. Berjumpa lagi di podcast Asyik with Ormawa atau Poshima. Pada kesempatan kali ini kita akan menggali lebih dalam mengenai salah satu Ormawa yang ada di Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, yaitu Himaikal. Dan di sini saya ditemani secara langsung oleh Bupati dan Wakil Bupati dari Himaikal, yaitu Bang Farhan Indirwan dan Kak Anggraini Aulia Rahma. Halo Kak, Bang. Halo. Apa kabarnya nih Kak, Bang? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Karena ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang, jadi aku mempersilahkan Kak Anggraini dan Kak Farhan untuk memperkenalkan diri agar Camaba Ilmu Kelautan 2022 mengetahui lebih detail tentang abang dan kakak. Halo semua, perkenalkan nama aku Farhan Indirwan. Aku mahasiswa Ilmu Kelautan angkatan 2019. Halo semuanya, jadi perkenalin aku Gana Rahma, kalian bisa sapa aku Anggi. Aku juga dari mahasiswa Ilmu Kelautan angkatan 2019. Wah, keren banget perkenalan singkat dari abang dan kakak nih. Oh ya, kalau boleh tahu kesibukan yang dilakoni sekarang apa nih Kak Bang? Tentu aja sih, karena kami udah jadi mahasiswa angkatan 2019, berarti udah mulai fokus sama penelitian. Tapi di sisi lain, karena kami dulu juga diamanahkan menjadi bupati sama wakil bupati, ya kami juga masih sibuk juga untuk mengurus organisasi kami. Iya benar banget sih, kalau aku juga sama kayak Farhan, jadi karena kita masuk akhir, jadi kita juga fokus di skripsi atau penelitian. Tapi kita juga nggak lupain amanah yang diberikan kami sebagai bupati wakil bupati untuk bisa Ilmu Kelautan. Wah, keren banget nih dan produktif tentunya ya Kak. Selain menjadi aktif di mahasiswa, ternyata juga aktif di organisasi. Oh ya, karena aku udah penasaran mengenai Himaikal, jadi langsung aja eksekusi atau gali lebih dalam tentang Himaikal. Kalau menurut Bang Farhan nih, apa definisi dari organisasi? Definisi organisasi, kalau menurut aku itu merupakan suatu wadah yang bisa dibilang itu wadah yang sangat sistematis tentu dan juga berdasarkan demokrasi. Jadi ketika sudah ada mempunyai wadah yang sistematis, berarti dia mempunyai tujuan tertentu dalam itu, dan juga diisi oleh anggota lebih dari satu atau lebih dari 2 orang. Nah, dan juga anggota yang ada di dalamnya mempunyai visi dan tujuan yang sama. Itu sih menurut aku. Ya kalau menurut aku sendiri organisasi sama kayak Farhan, tapi menurut aku organisasi itu media belajar dibanding di luar kuliah. Jadi banyak banget nih media belajar yang bisa kita dapetin. Selain kita bisa fokus di kuliah, dengan kita belajar di organisasi, itu juga kita bisa belajar tentang kita ketemu orang lain, cara diskusi, cara berpikir, cara berperilaku. Nah, menurut aku itu sih organisasi penting juga. Wah, keren banget nih. Aku juga setuju tentang definisi dari organisasi. Oh ya, kalau boleh tahu nih Bang, Kak, apa definisi dari Himaikal itu sendiri? Oke, aku duluan ya. Jadi dari Himaikal, kalau berdasarkan ADART-nya, itu merupakan organisasi yang menaungi seluruh mahasiswa Ilmu Kelautan. Akan tetapi, untuk menjadi seorang anggota dari Himaikal itu mempunyai 2 syarat. Yang pertama itu tentu aja dia mahasiswa Ilmu Kelautan, yang kedua sudah mengikuti LDO. Nah, jadi ketika salah satu syaratnya itu belum terpenuhi, dia belum resmi untuk menjadi anggota dari Himaikal. Kalau dari aku cukup sih udah jelas banget yang dilakukan. Oke, berarti Himaikal itu bisa dikatakan himpunan yang dikhususkan untuk mahasiswa ilmu kelautan ya Bang. Ya, Di sebuah organisasi itu pasti ada kepengurusan. Nah, kalau untuk Himaikal sendiri itu apa aja sih struktur kepengurusannya Bang Kak? ya boleh. Jadi kalau untuk struktur pengurusan itu pastinya yang paling pembina Himaikal itu kita ada Ibu Elis, kemudian juga di bawahnya ada Pak Indra selaku bupati, kemudian dirinya aku sebagai wakil bupati. Nah, terus ada sekretaris, ada 2 sekretaris, kemudian ada 2 bendahara. Mungkin kalian bisa lanjutin untuk pertanyaannya. Terus ada 7 departemen. Yang pertama itu ada marketing, itu yang berfungsi sebagai wajah Himaikal ke dunia luar gitu, yang pegang Instagram, Facebook, dan sosial media lainnya lah. Terus ada public relation atau
hubungan masyarakat. Jadi ini bisa bersifat antara eksternal maupun internalnya. Emang grup desa ini sangat general, tapi dalam itu masih ada divisi lagi. Dan juga yang ketiga itu ada interest talent atau minat bakat. Nah, di sini kami mempunyai dua subdivisi lagi, yang berarti itu ada divisi olahraga dan juga seni yang menampung berbagai macam bakat yang ada di mahasiswa ilmu kelautan, itu kami salurkan di situ gitu. Terus yang keempat itu ada HRD. Nah, itu Human Resource Development atau bisa dibilang ya PPSDM lah kalau misalnya di organisasi lain gitu. Nah, berarti ya kayak biasa yang menceritakan mahasiswa, yang mempererat kekerabatan dari tiap mahasiswa ilmu kelautan. Nah, itu tugas dari HRD. Lalu yang kelima itu ada apa nih? Lupa. Ada Research and Development. Oh ya, ada R&D. Itu merupakan departemen yang menaungi berbagai macam riset gitu. Yang berarti mereka ketika nih misalnya ada suatu kasus di laut yang menyebabkan berbagai macam pencemaran, nah itu yang bertugas untuk melakukan penelitian atau menggali informasi lebih jauh. Nah itu. Terus ada sekretariatan. Jadi itu sebenarnya untuk menghidupkan sekretariat Michael, karena beberapa tahun kebelakang juga karena COVID, jadi mahasiswa tuh udah asing banget gitu sama sekretariat. Jadi ya konsep awalnya kita harapannya bisa membuat sekretariat lebih hidup lagi. Dan yang terakhir itu ada finance atau keuangan. Jadi yang bertugas untuk mencari uang, terus juga sponsor, itu dari situ semua. Berarti lengkap banget nih Kak. Ada pengurus, pelatih, wakil pelatih, sekretaris, bendahara, dan jajaran yang lainnya. Kalau boleh tahu, apakah ada perbedaan yang signifikan antara kabinet sebelumnya dengan kabinet tahun ini? Mungkin aku jawab dulu, mungkin bakal ditanya sama Farhan. Jadi kalau untuk perbedaan yang sangat terlihat, itu jadi di kepengurusan kita sekarang kita fokus di 2 angkatan. Sebenarnya kabinet sebelum juga kayak gitu, tapi nggak terlalu mendominasi. Nah, kalau di kabinet kita sekarang itu kita ambil untuk pengurus intinya ada dari angkatan 2020 dan juga dari 2019. Tujuannya itu biar angkatan 2020 pas saat mengurus di kabinet yang selanjutnya itu mereka udah terlatih untuk mengurus di Michael. Ya, itu sih yang paling mencolok ya. Karena dari beberapa pengurusan sebelumnya bisa dibilang belum terlalu berani untuk menggarap satu angkatan di bawah gitu. Dan juga kenapa kami berani ya karena ini sebagai wadah belajar mereka juga yang pertama sih. Terus juga yang paling mencolok itu ya perombakan nama departemen gitu. Dari tahun-tahun sebelumnya. Kenapa kami rombak itu kami bisa dibilang ingin membangun ulang dan juga ingin memberikan gerakan besar gitu. Tapi ya susahnya itu adalah kita karena masih baru, jadi masih banyak tantangan-tantangan yang menghalangi juga dan harus dilewati secara bersama-sama itu yang membedakan. Berarti perbedaannya itu tidak cukup banyak, tapi walaupun terdapat perbedaan itu memiliki satu tujuan, yaitu membuat Himaika menjadi lebih baik ke depannya, bukan begitu Kak? Betul. Iya. Kalau untuk program kerja dari Himaika itu sendiri, ada nggak sih Kak program kerja unggulan dari Himaika? Oh iya, kalau program kerja unggulan yang paling pertama sebenarnya eksplorasi Pulau Mas Pari. Nah, sementara ketika aku mencoba untuk survei ke Pulau Mas Pari itu ternyata sulit aksesnya. Terus juga ombak yang ada di sana cukup besar sehingga jalan ke sana tuh sedikit susah juga sih. Dan juga proposalnya itu ada disnatalis yang dimana itu sebelum ada disnatalis kita ada berbagai rentetan lomba lagi gitu untuk yang pertama ya jelas sih untuk menyalurkan bakat juga dari mahasiswa ilmu kelautan untuk mengikuti lomba itu sih. Terus ada lagi yang namanya kantin musik, itu proker internal yang unggulan juga. Kenapa? Karena kalau misalnya teman-teman sadar itu di samping kantin yang ada situ itu kan sering tuh anak-anak kelautan nongkrong di situ. Nah, karena di situ banyak yang nongkrong dan juga ramai juga gitu kan. Jadi kami bisa memanfaatkan itu untuk menjadi sebuah proker kita
ya akustikan di situ sambil makan, sambil minum, ngobrol-ngobrol. Yang kedua itu mempererat tali silaturahmi antar tiap mahasiswa juga. Gitu sih. Terus juga aku sedikit tambahin, jadi insya Allah itu Himaika bakal ngadain Himaika Cup ya. Iya. Nah nanti itu rencananya di semester yang baru, dan pasti kan udah banyak banget nih Camaba. Nah jadi harapan dari aku sama Farhan sendiri untuk mahasiswa baru nanti kalau ada acara kegiatan dari Himaika Cup untuk harus berpartisipasi untuk menyalurkan bakat kalian juga untuk teman-teman yang lain. Betul. Berarti itu di proker yang terakhir kakak bilang itu termasuk proker yang akan diadakan di waktu dekat ini ya? Iya benar banget. Hebat banget nih proker dari Michael. Kalau untuk proker terakhir tadi, aku juga penasaran sih gimana, ditunggu ya kak kami semua. Iya oke. Untuk organisasi itu pasti ada sisi kekeluargaannya. Gimana sih kak sisi kekeluargaan dari Michael, baik dari BPH ke BPH, BPH ke staff atau BPH ke mahasiswa yang lainnya? Kalau dari kita sendiri itu yang kita juga ada programnya sih untuk meningkatkan silaturahmi ini. Jadi kemarin udah kita laksanain juga ada bukber. Itu kita bareng seluruh pengurus Michael, juga seluruh mahasiswa yang kelautan dan juga bersama dosen. Nah itu juga tujuannya untuk kita saling meningkatkan silaturahmi, karena kan yang kita ketahui kita online nih beberapa bulan terakhir kan. Nah jadi banyak dosen nggak kenal mahasiswa. Setelah kita laksanain bukber, alhamdulillah kita banyak yang nggak kenal jadi kenal, terus juga dosen juga banyak yang langsung lihat nih mahasiswanya kan secara online. Itu sih kalau kedekatan dari sana. Nah, terus ada lagi kemarin tuh sempat waktu bulan puasa juga yang pada bulan yang sama itu ada Ramadan Cup. Nah, itu kita ya main futsal bareng tapi sifatnya kompetitif, yang berarti antara angkatan itu aktif berpartisipasi dalam kegiatan itu. Dan alhamdulillah semenjak saat itu ya kami saling suportif juga gitu teman-temannya. Dan ya itu menambah kedekatan kami juga kepada tiap mahasiswa. Dan kalau ditanya bagaimana kondisi hubungan antara BPH dengan BPH atau BPH dengan staf, ya kami merupakan organisasi yang sangat santai gitu. Tapi poin utama dari organisasi kami itu yang pertama adalah profesional, kedua kekeluargaan. Jadi kami mendahulukan sifat keprofesionalan daripada kekeluargaan gitu. Walaupun dua itu yang sangat kami tekankan. Tapi sejauh ini santai banget ya gitu. Iya santai. Untuk menjalankan organisasi juga. Tapi santai, maksudnya kita nggak terlalu menekan mereka dengan yang harus gini tuh enggak. Tapi alhamdulillah mereka juga kerja gitu. Iya. Jadi di bawah santai. Keren banget hubungan dari Michael. Berarti hubungan tersebut berjalan dengan baik ya kak, dan semoga tetap berjalan dengan lancar hingga ke depannya. Amin. Oh iya kak, kalau untuk Ormawa Michael sendiri di Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam itu kan ada 12 Ormawa. Nah, untuk Michael sendiri apa sih yang membedakan dari Ormawa lain gitu? Yang membedakan ya, sejauh ini ya tiap Ormawa pasti berbeda nih. Tapi karena kami lebih berkecimpung ke dunia kelautan gitu, dan di mana kampus kita berada di tengah-tengah daratan, itu menjadi suatu tantangan yang paling berbeda gitu. Karena kami arah laut paling dekat aja selama 3 jam itu ke arah Semisang gitu. Dan kami kan karena kami ada kelautan juga, kami pasti pengennya tuh ya program kami ininya ya yang di laut gitu kan. Cuma ya balik lagi akses mobilitas kesananya susah, terus juga ya kondisi kita juga susah gitu kan. Itu sih yang membedakan. Tapi ya saya juga yakin gitu di ormawa lain itu mempunyai tantangan yang berbeda juga. Dan yang paling membedakan itu kenapa sesuai geografis kita. Ya, juga setuju sama Farhan. Terus juga yang lebih membedakan kayak Farhan bilang kan, karena kan kita berada di Fakultas MIPA, tapi kita jurusannya tentang kelautan. Nah, semua udah beda banget kan dari jurusan-jurusan yang lain. Tapi aku sama Farhan dan teman-teman yang lain yakin kalau perbedaan itu kita tetap punya satu visi untuk memajukan dan juga untuk mengembangkan FMIPA. Iya. Oke, nah para listener sudah mendengarkan perbedaan dari Ormawa Michael dengan Ormawa lain. Dan buat kalian
kalian, khususnya Camaba Ilmu Kelautan 2022. Kalau kalian penasaran lebih lanjut mengenai Himaikal, kalian boleh langsung lihat sosial media Himaikal. Boleh dong Bang Kak untuk spill apa aja sosial media yang ada di Himaikal? Untuk sosial media itu yang paling aktif ada Instagram, bisa dicek teman-teman itu himaikal.unsri. Terus ada YouTube. Ada YouTube, bisa dicek juga nama YouTube-nya itu Ilmu Kelautan Unsri TV. Dan ada Twitter juga sih, tapi belum terlalu aktif. Bisa dicek aja tapi Himaikal Unsri. Oke, itu adalah sosial media dari Himaikal. Buat kalian boleh follow dan subscribe Instagram, Twitter, dan YouTube dari Himaikal. Oh ya, kalau boleh tahu Bang Kak, ada nggak sih jargon dari Himaikal itu sendiri? Ya, kami dari Jurusan Ilmu Kelautan punya satu jargon. Ketika aku bilang Jala Stepa, maka jawabnya Jayamani. Boleh coba ya? Boleh banget. Jala Stepa! Jayamani! Oke teman-teman, ternyata terdapat berbagai keistimewaan dan keunggulan dari Ormawa Himaikal itu sendiri di Poshima kali ini. Dan buat kalian, jangan lupa untuk terus mendengarkan episode Poshima selanjutnya yang masih membahas mengenai seputar Ormawa yang ada di Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Dan terima kasih kepada Bang Farhan dan Kak Anggi yang telah menyempatkan waktunya untuk berbincang-bincang mengenai Himaikal di Poshima kali ini. Dan akhir kata-kata saya mengucapkan pamit undur diri dan terima kasih. Ya.